Jangan menilai hanya kulitnya, sebab tak terlihat beban pundaknya. Yang miskin harta belum tentu miskin jiwa, yang sederhana belum tentu sempit pikirannya. Ada sebuah komentar yang menarik di video saya yang perlu kita renungkan. Katanya, sok ngomong politik, bayar pajak mobil aja nggak mampu. Udah tolol, sok mengerti politik. Saya tersenyum membaca komentar itu. Bukan karena saya meremehkan, tetapi karena komentar itu membuka sebuah pertanyaan penting. Apakah seseorang yang sedang memiliki keterbatasan ekonomi lalu tidak boleh lagi peduli dengan nasib bangsanya? Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya jawab dengan terbuka. Ya, saat ini saya memang belum mampu menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan saya. Tapi, apakah itu saya sengaja melawan aturan negara? Tentu tidak. Saya adalah masyarakat biasa yang berusaha menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Namun, dalam kehidupan nyata, manusia sering dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Ketika waktu membayar pajak tiba, ada tanggung jawab yang tidak bisa saya tinggalkan. Ada anak yang harus melanjutkan kuliah, ada pendidikan yang harus dijaga, ada masa depan keluarga yang harus diperjuangkan. Dan bagi seorang orang tua, menjaga pendidikan anak bukanlah hal yang kecil. Karena bangsa yang kuat juga dibangun dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan untuk belajar. Lalu muncul pertanyaan lain. Kalau kondisi ekonomi lagi sulit, kenapa saya bicara politik? Justru karena itulah, politik bukanlah hanya tentang pejabat, bukan hanya tentang partai atau kekuasaan. Politik sangat dekat dengan kehidupan rakyat. Harga kebutuhan, kesempatan kerja, pendidikan, keamanan berusaha, semuanya berkaitan dengan kebijakan dan arah negara. Ketika hoax menyebar, ketika fitnah menjadi tontonan, ketika masyarakat mulai terpecah dari informasi yang belum tentu benar, saya merasa perlu ikut bicara. Bukan untuk merasa paling pintar, bukan untuk menyerang siapapun, tetapi agar masyarakat memiliki informasi yang lebih jernih, sehingga tidak mudah dipancing emosi dan konflik. Saya ingin masyarakat kita tenang. Saya ingin masyarakat kita fokus bekerja, fokus membangun keluarga, fokus meningkatkan ekonomi. Karena bangsa tidak akan maju, karena rakyatnya terus bertengkar, karena perbedaan informasi. Saya sendiri adalah pengajar privat. Saya bukan pengajar di sebuah lembaga yang besar. Saya mengajar karena ada ilmu yang bisa saya bagikan. Namun, saya juga merasakan dampaknya. Ketika ekonomi masyarakat lemah, orang yang sebenarnya ingin belajar pun akan kesulitan. Ketika ekonomi masyarakat membaik, ilmu yang saya bagikan juga akan mudah dijangkau oleh banyak orang.
Karena saya paham kondisi sekarang, semalam ada yang menghubungi saya untuk belajar. Saya jawab, nanti saja. Saya katakan, sekarang belajar pukau mahal, Pak. Karena maharnya sesuai dengan harga emas. Dan sekarang harga emas tinggi sekali. Baiknya ditunggu dulu, nanti ketika nilai rupiah naik lagi. Itulah jawaban saya dan anjuran saya ke orang tersebut. Bukan karena saya tidak perlu uang, walau dia betul-betul telah menyampaikan mau datang langsung. Tapi saya tahu kondisi kehidupan sekarang ini. Itu sebabnya saya ingin kita semua fokus pada kemajuan diri dan bangsa, pada kemajuan ekonomi kita, bukan pada keributan politik yang tidak berkesudahan. Maka perjuangan mencerdaskan masyarakat bukan hanya soal pendidikan, tapi juga soal bagaimana kita bersama-sama memperbaiki ekonomi. Jadi, mari kita berhenti mengukur kepedulian seseorang hanya dari satu sisi kehidupannya. Seseorang bisa saja sedang berjuang membayar kewajibannya, tetapi tetap memiliki hati untuk memikirkan bangsanya. Kita semua punya kekurangan, namun bangsa ini tidak dibangun oleh orang-orang yang saling menjatuhkan. Bangsa ini harus dibangun oleh orang-orang yang saling menguatkan. Karena Indonesia bukan maju karena kesempurnaan masyarakatnya, tetapi ketika rakyatnya mau belajar, mau berpikir, dan berjalan bersama. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Pajak tertunda bukanlah bangga, namun hidup kadang memilih skala. Anak sekolah harus dijaga agar masa depan tetap menyala. Jangan menilai hanya kulitnya, sebab tak terlihat beban pundaknya. Yang miskin harta belum tentu miskin jiwa, yang sederhana belum tentu sempit pikirannya. Politik bukan soal siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana rakyat hidup sejahtera. Jika fitnah dibiarkan merajalela, maka persatuan akan terluka. Boleh berbeda pada pandangan, namun jangan hilang rasa persaudaraan. Boleh keras dalam perdebatan, namun jangan putus tali kemanusiaan. Bila ilmu menjadi cahaya, jangan padamkan karena kebencian. Bila kebenaran sedang dicari, jangan tutup jalan dengan penghinaan. Karena bangsa ini tidak dibangun oleh orang yang gemar mencaci, melainkan orang yang tetap berpikir jernih di tengah badai. Saya tidak mengajak Anda memihak saya hanya mengajak kita semua memihak kepada akal sehat, persatuan, dan kemajuan Indonesia. Salam santun penuh keteguhan, salam hormat penuh persaudaraan, karena sebesar apapun perbedaan, Indonesia tetap rumah yang harus kita perjuangkan. Saya Beni Budaya.